Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al huda wad dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Risalatul Jami'ah. Kemarin disebutkan tentang rukun-rukunnya dua khutbah. Setelah itu Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau menyebutkan mutatahhiran masturul aurah wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah wal mu'alah. Ini adalah sebagian daripada syaratnya khatib ketika berkhutbah. Jadi syaratnya khatibnya yang pertama, khutbah itu harus dalam keadaan berdiri. Karena itu disebutkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhtubu qa'iman. Faman amba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan ketika berkhutbah, Nabi itu berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian Nabi duduk, khutbah lagi berdiri, dan siapa yang memberikan kabar kepadamu tentang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah dalam keadaan duduk, maka dia adalah orang yang berdusta. Jadi Nabi itu khutbahnya dalam keadaan berdiri. Boleh khutbah dalam keadaan duduk kalau memang nggak mampu berdiri. Seperti halnya sholat, nggak mampu berdiri, sholat dengan duduk. Bahkan boleh nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, khutbah dengan berbaring menggunakan lempeng kanan atau lempeng kiri. Kalau memang kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, boleh. Cuman kalau sudah posisinya seperti itu lebih baik diganti. Kalau memang ada yang bisa selain dia, walaupun tidak lebih baik daripada dia, tidak lebih alim daripada dia, lebih baik diganti. Jadi khutbah harus dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu baru duduk, kalau nggak mampu berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, nggak bisa diganti dengan terlentang, nggak bisa. Sudah diganti orangnya aja. Ya, nggak seperti sholat, nggak mampu berbaring, terlentang. Ya, nggak mampu dengan terlentang, mengisyaratkan rukuk dengan tubuhnya, ya mengisyaratkan rukuk dengan rukuk, sujud dengan kedipan matanya dan seterusnya. Nah, di dalam khutbah hanya sampai berbaring menggunakan lempeng kanan atau lempeng kiri. Cuman kembali lagi lebih afdol diganti khatib yang lain. Kemudian harus mutatahhiran, suci. Khatibnya harus suci dari hadas besar, hadas kecil, suci dari najis, baik najis yang mukhaffafah, mutawassithah ataupun mughalladzah. Jangan sampai khotibnya dalam keadaan janabah, ya, karena bangun
mepet lupa belum mandi padahal tadi mimpi basah. Nah, ini biasanya khotib-khotib yang belum nikah ya mimpi basah. Kalau sudah nikah si kober-koberoh mau menjalankan sunnahnya Nabi ya. Dalam satu riwayat man ghassala wa ghtasal, siapa yang membuat orang mandi dan dia mandi. Membuat orang mandi itu maksudnya berhubungan dengan istrinya sampai wajib istrinya juga mandi. Itu di dalam riwayat didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah mengamalkan itu kemudian biasa maaf kan enak terus lemes turu kan ngono. Tangi-tangi mepet lali lek mang mari ngelakoni langsung berangkat khutbah. Enggak sah khutbahnya. Harus dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian juga suci daripada najis. Tentunya najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis dimaafkan nggak ada masalah. Suci dari najis yang tidak dimaafkan di dalam sholat, di dalam pakaian, itu tempat, badan, dan pakaian harus suci. Nah, biasanya yang khawatir itu di mimbarnya. Di mimbarnya itu baik di kursinya, atau kalau mimbar depan gini di situ ada kotoran. Maaf, kotoran cicak yang sering terjadi. Adapun yang hadir nggak harus punya wudhu, nggak harus terangkat hadas besarnya, nggak harus. Khotibnya yang wajib harus suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci dari najis di badan, pakaian, dan tempat. Baik najisnya itu yang mukhaffafah, mutawassito ataupun mughalladhah, sama semuanya harus terbebas daripada yang najis. Kemudian masturul aurah, khatibnya harus tertutup auratnya, harus menutup aurat. Nah, karena itu diperhatikan khususnya kalau khatibnya ini maaf perokok. Nah, kalau perokok itu biasanya sarungnya lobang-lobang, kalau nggak pakai rangkepan itu beresiko. Nah ini harus khotibnya itu betul-betul memperhatikan masalah aurat. Loh kenapa kok disyaratkan? Karena diriwayatkan bahwa sekalipun dua khutbah itu bukan pengganti daripada 2 rakaat duhur, menurut pendapat yang ashah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yusolli aqibal khutbah, Nabi itu langsung sholat setelah khutbah. Di situ menggambarkan bahwa Nabi itu saat berkhutbah dalam kondisi suci, suci dari hadas, suci dari najis. Begitu juga Nabi dalam keadaan tertutup aurat. Karena syaratnya sholat harus tertutup aurat, syaratnya sholat harus dalam keadaan suci dari hadas dan suci dari najis. Di sini diambil kesimpulan karena Nabi itu setelah khutbah langsung sholat, berarti Nabi dalam keadaan posisi yang memang siap untuk sholat. Di situ menggambarkan syaratnya khutbah harus khotibnya dalam keadaan menutup aurat, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Kemudian wayajibul julus, di situ juga dianjurkan karena menutup aurat maka pakaian apapun boleh, mau itu celana, sarung, gamis, ya sewek terserah, rok boleh, pokoknya nutup aurat. Cuman afdolnya pakai yang berwarna putih. Ya, afdolnya pakai yang berwarna putih. Usahakan khusus untuk Jumat, untuk Jumatan dari ujung sampai ujung kalau bisa putih. Ya minimal itu luarannya. Ya kalau memang pakai sarung ya sarungnya putih, sarung takwonya putih, ya kofianya putih, putih semua usahakan. Kalau mau pakai ridaknya putih, kalau bisa dalemannya putih, pakai putih semuanya. Enggak, maksudnya sunnah putih semuanya. Itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat disunahkan putih. Karena itu dianjurkan di hari Kemis untuk mempersiapkan. Kita kalau belajar Bidayatul Hidayah, adabnya Jumatan itu pertama isti'dad, mempersiapkan untuk hari Jumat dengan membersihkan pakaian. Yang dimaksudkan putih-putih. Khusus untuk hari Jumat putih-putih.
sunnahnya Nabi kita pakai, apalagi kalau bisa kita syiarkan kepada yang lain lebih bagus. Kadang-kadang maaf, khotib menyampaikan sunnahnya Nabi kita jaga, khotibnya nggak ireng-ireng Jumatan, lah kan nggak sesuai. Sudah dia menyampaikan sunnah, dia sudah khilafus sunnah. Ini makanya penting, walaupun hukumnya sunnah, tapi kalau kita lestarikan, termasuk kita menghidupkan yang sunnah yang dilupakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wajibul julusu bainahuma fauqa tuma'ninati shalah. Karena khutbahnya 2 kali, wajib untuk duduk di antara 2 khutbah sebagai pemisah. Wajib. Nggak boleh khutbahnya tanpa duduk langsung disambung aja, nggak boleh, harus dengan duduk. Ini bagi yang khotibnya dalam keadaan berdiri dan mampu untuk duduk. Kalau ada khotib mampu berdiri nggak mampu duduk, mbo gara-gara sikile kenceng tok gak iso neguk ta apa gak ngerti. Alhasil pokoknya nggak bisa duduk. Gimana? Ya diem ukuran tumakninah sholat. Jadi setelah khutbah pertama selesai, dia diem ukuran tumakninah sholat, baru dilanjut. Kalau khotibnya nggak mampu berdiri, mampunya duduk, sama. Kalau memang nggak mampu berdiri, dia khutbahnya duduk. Untuk pemisah, diam ukuran tumakninah sholat. Ya, tumakninah sholat itu ukuran subhanallah. Afdolnya pakai bacaan surat Al-Ikhlas. Jadi khotibnya baca surat Al-Ikhlas. Hadirinya mau zikir boleh, mau sholawat boleh, dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar. Ya, karena apa? Di situ ada perkataan ulama mengatakan doa yang diijabahi oleh Allah, yang disembunyikan oleh Allah waktu itu yang diijabahi di waktu duduknya imam di antara duduknya khotib di antara 2 khutbah. Kalau misalkan dilanjut nggak pakai duduk, berdiri khutbahnya, waktunya duduk nggak duduk dilanjut, maka harus mengulangi khutbah keduanya, harus duduk dulu baru diulangi. Kemudian yang terakhir wal mualah, harus terus menerus itu antara rukun-rukunnya khutbah nggak boleh dipisah dengan sesuatu yang terlalu lama. Jadi kalau alhamdulillah memuji Allah boleh, tapi nggak boleh membahas yang lain dulu, hanya pujian kepada Allah tok boleh. Kemudian dilanjut sholawat kepada Nabi SAW, memuji Nabi boleh, yang penting nggak bahas yang lain dulu, langsung bahas tentang wasiat bitaqwa ittaqullah haqqa tuqatih. Kemudian boleh di situ baru diisi dengan nasihat, cerita dan yang lain, terus baca Al-Qur'an. Itu harus mualah, antara rukun harus mualah. Kalau tertib antara rukun 3 ini menurut Imam Rafi'i wajib. Menurut Imam Rafi'i tertib di rukun ini alhamdulillah, sholawat kepada Nabi dan wasiat bitaqwa wajib, harus urut menurut Imam Rafi'i. Tapi yang mu'tamad adalah sunnah, diwalak-walik gak apa-apa, yang penting ada 3 ini. Kemudian bacaan Al-Quran di khutbah pertama, doa untuk orang-orang beriman di khutbah kedua. Nah, ini harus mualah antara rukun. Juga antara 2 khutbah itu harus mualah, nggak boleh dengan pisah yang lama. Ya, nggak boleh dengan pisah yang lama. Lama itu gimana? Ya, umumnya orang mengatakan itu suwe, gak langsung dimulai khutbah kedua ini. Jadi harus duduk antara 2 khutbah, tapi juga nggak boleh terlalu lama. Ditinggal baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Ya balik ini khutbah lagi dari awal lagi. Kenapa? Sudah nggak mualah ini. Harus antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu dipisah, tapi tidak boleh terlalu lama. Kemudian antara khutbah dengan sholat, ya mari khutbah selesai ditinggal apa? Buang air besar dulu imame khotibe, yo gantenono jodinteni. Cuman yang menggantikan di situ ada syaratnya. Ini juga penting. Maaf, kadang ada khotib karena sungkan ada orang yang dihormati datang, kemudian disuruh jadi imam. Dia khutbah selesai karena ada yang dimuliakan, yang dihormati datang, disuruh jadi imam. Itu enggak semua boleh, karena syarat di antara syaratnya menggantikan imam, syarat menggantikan imam khutbah kemudian untuk sholatnya diganti yang lain, itu yang menggantikan harus mendengarkan semua rukun khutbah.
harus mendengarkan. Jadi lek telat teko nih, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Itu di antara syaratnya. Juga ada tambahan syarat yang juga nggak kalah penting, isma'ul adad. Menyampaikan, memperdengarkan. Tugasnya khotib harus memperdengarkan suaranya dalam rukun, bukan ceramah, dalam rukunnya itu kepada jumlah 40 orang. Nggak boleh di situ ada yang tuli menurut sebagian pendapat. Jadi memang orang-orang yang mampu memiliki pendengaran, sekalipun ada keramaian diangkat suaranya sekiranya terdengar 40. Lah 40 itu nggak harus semuanya ada di situ. Walaupun ada yang di rumahnya nggak apa-apa. Yang penting denger. Nah masalahnya biasanya kalau masih di rumah kira-kira ngurungono, ero iki rukune apa gak? Kan nggak mungkin. Nah, karena itu khotib itu harus cerdas. Kadang-kadang maaf, Jumatan itu nggak semua tempat dimulai adzan itu sudah full. Itu kalau kita ke Pasuruan insya Allah adzan pertama sudah ratusan orang, mungkin ya ribu. Tapi kalau di Mojosari adzan pertama 100 sih untung-untungan. Jangankan di masjid lain wis, mlebu masjid Jamil lek gak percaya. Rame itu masuk khutbah kedua lho, baru kerutuk. Dan kita mendapati khotib mulai sik wong 5 no. Lah ini kalau dimulai khotibnya nggak ngerti ilmu, Jumatannya nggak sah, dosa semuanya. Dosa semuanya. Karena itu harus benar-benar jumlah 40 ini harus dipenuhi. Lah kalau nggak bisa, tutupan masjid aja Jumatan, pindah Jumatan yang lain. Kalau memang nggak mampu memenuhi 40 ini, pindah, tutup masjidnya, nggak pakai Jumatan lagi, pindah Jumatan yang lain. Buat apa mempertahankan tapi sesuatu yang nggak bisa dipertahankan, buang aja sudah. Toh nggak harus menambah Jumatan semestinya kok memang. Mestinya Jumatan di satu tempat cukup, nggak perlu kita buat 2. Kalau 2 cukup, nggak perlu buat 3. Memaksakan buat ternyata nggak ada hasilnya, buat apa? Mending ditutup tempat yang lain. Karena itu harus benar-benar khotibnya mengerti. Nah kita sebagai makmum juga jangan polosan gitu loh. Wis pokoke melok khutbah, dimulai khutbah gak didelok wis iki wong pira, gak ngurus pokoke salat. Ya kita juga nggak sah. Lah kayak apa belajar mulai ben tapi gak di apa pakai di dalam kehidupan sehari-hari ini buat apa? Kalau memang ada kesalahan, coba tegur, takmirnya sampaikan kepada takmirnya. Setahu saya syaratnya itu seperti ini. Biar ada perubahan di tempat kita, di daerah kita, semakin baik Jumatannya, kualitasnya semakin sempurna. Nah, itu yang sebagian daripada syarat-syarat untuk khatib. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat, bisa memperbaiki kualitas sholat Jumat kita, semakin sempurna dan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.